أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله التي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah azza wa azakumullah jami'an, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala Rabbuna Jalla Dzikruhu dalam kesempatan kali ini setelah beberapa waktu lalu kita libur dengan kehendak Allah Ta'ala, maka kita dipertemukan kembali dengan izin Allah Ta'ala. Kita wajib bersyukur diberikan kesempatan walaupun sebentar dalam rangka untuk membahas Alkitab dan Sunnah yang dengannya kita akan melaksanakan peribadatan, yang dengannya apabila terdapat di sana larangan kita bisa menghindari, apabila terdapat perintah maka kita bisa kerjakan. Itu tujuan sebenarnya untuk mencari ilmu, bukan untuk bermegah-megahan, bukan untuk dalam rangka pamer bahwasanya saya berilmu, saya duduk di majelis ilmu dan seterusnya. Tidak. Namanya belajar itu tujuannya satu, untuk menimbulkan rasa takut kepada Allah, yang selanjutnya akan terus melaksanakan ibadah yang diperintahkan dan menjauhi larangan. Itu inti daripada menuntut ilmu. Baik. Kita sampai ke bab yang 10, bab ma jaa fi dzabhi li ghairillah. Bab apa-apa yang datang dari penyembelihan yang diperuntukkan untuk selain Allah, atau penyembelihan yang diperuntukkan untuk selain Allah. Nah, kita mengetahui bahwa apa itu sembelihan secara syar'i. Sembelihan adalah itu ishaqur ruh wa iraqatid dam ala wajhin makhsusin, yakni menghilangkan ruh dan dengan mengalirkan darah dengan cara dan tujuan tertentu. Itu namanya sembelih. Itu secara syar'i. Dan bahwasanya sembelihan di dalam al-Islam itu berbagai macam bentuk. Dan di sini muallif, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, beliau membawakan 2 ayat dan 2 hadis. Artinya ada 4 dalil di sana yang dibawakan oleh Fadilatul Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Beliau membawakan 4 dalil mengenai tentang sembelihan yang diperuntukkan selain Allah. Baik, di sini apa yang dimaksud dengan bab ini? Yang kita bahas adalah pertama kali babnya itu adalah membicarakan tentang apa? Dari judulnya tadi. Judulnya adalah penyembelihan yang diperuntukkan untuk selain Allah. Maksudnya apa? Bayanu ma jaa minal wa'id ala man dhabaha syai'an minal bahaim qasidan bid-dhabhi ghairillahi ta'ala. Yakni ancaman bagi siapa saja yang dia itu menyembelih sesuatu. Sesuatu ini adalah hewan. Menyembelih hewan yang dimaksudkan atau diperuntukkan untuk selain Allah. Itu maksud bab ini. Kenapa demikian? Wa annahu syirkun akbar. Nah, ini poinnya. Kalau seseorang menyembelih seekor sembelihan, apapun itu namanya, sembelihan apapun namanya, kalau diperuntukkan untuk selain Allah, maka itu merupakan syirik besar. Li'anna dzabha ibadatun. Nah, sebabnya apa? Karena sembelih atau menyembelih hewan itu merupakan sebuah ibadah. Nah, ini dia.
Ilatnya di sini, kenapa kok dia bisa masuk kepada syirik besar? Karena menyembelih itu merupakan salah satu di antara sekian ibadah. Wa min ajalil ibadat, bahkan ini merupakan semulia-mulianya ibadah, yaitu menyembelih. Wa qarabatun min afdhali qurubati maliyah. Nah, ini mendekatkan diri yang paling mulia dari sisi harta, yakni dengan menyembelih. Selain dia selain ibadah, dia itu juga merupakan model peribadatan harta yang paling mulia di dalam Islam. Makanya kalau ini diserahkan kepada selain Allah, maka dia merupakan syirik besar. Kenapa demikian? Karena dia ibadah. Wa idza kana dzabahu ibadatan. Nah, kalau sudah diketahui dan dikatakan bahwasanya sembelihan itu merupakan ibadah, fala yajuzu an tusrafa li ghairillahi. Nah, ini dia. Kalau kita sudah tahu yang namanya sembelihan itu merupakan sebuah ibadah, maka tidak boleh dipalingkan untuk selain Allah. Kenapa demikian? Ya karena ibadah, dan ibadah sembelih hewan itu adalah sebesar-besarnya ibadah harta. Wasarfuha li ghairihi syirkun akbar, memalingkan kepada selain Allah, yakni sembelihan tadi, itu merupakan syirik besar. Ini yang dimaksud bab yang tadi, judulnya adalah menyembelih diperuntukkan selain untuk Allah. Maksudnya demikian. Nah, kenapa kok dicatat tentang bab ini di dalam kitab Tauhid ini? Ini menyebar di zaman beliau. Jadi banyak penyembelihan yang di situ diperuntukkan untuk selain Allah. Maka ditulislah kitab ini, dan ini pun nggak cukup sampai di zaman beliau saja. Ternyata sampai hari ini ada yang namanya menyembelih hewan itu untuk selain Allah. Nanti insya Allah sebentar lagi dijelaskan. Nah, ahli ilmu, para ulama terdahulu hingga hari ini membagi sembelihan itu ada dua kondisi. Secara garis besar, kalau ditelaah, sembelihan itu dibagi menjadi dua kondisi atau dua keadaan. Keadaan yang pertama, dhabaha taqarrub wa ta'abbad, yakni sembelihan yang digunakan untuk mendekatkan diri dan beribadah. Itu yang bagian pertama. Sembelihan yang digunakan untuk mendekatkan diri atau beribadah. Ini modelnya gimana? Ini ada 3 bentuk kata para ulama. Ini bagaimana kok bisa mengkategorikan seperti ini? 1, 2, dan 3. Ini setelah dikumpulkan setiap kejadian, maka terkumpullah menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama jadi 2 bagian. Bagian yang pertama dalam rangka untuk mendekatkan dan beribadah. Bentuknya seperti apa? Di sini disampaikan ada 3 bentuk. Bentuk yang pertama ad-dabhun nusuki, yakni bi an yataqarraba ilallahi bid-dabhi ta'dhiman lahu, yakni menyembelih sembelihan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah disebabkan karena pengagungan kepadanya. Ini namanya dabh nusuk, sembelihan untuk nusuk. Apa tadi? Sembelihan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah dikarenakan pengagungan kepadanya. Contohnya apa? Contohnya adalah Idul Adha. Itu sembelihan, tetapi dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah dikarenakan mengagungkan Allah. Contohnya demikian. Ada yang lain?
hadiyu. Ketika dia haji, tamattu dan qiran. Terus apa lagi? Akikah. Itu juga sembelihan. Apa lagi? Nadar. Yufuna bin nadri. Nadar, ketika kita bernadar, terus untuk nanti kalau seperti ini harus menyembelih. Saya akan menyembelih apabila nanti berhasil melakukan ini dan itu. Itu nadar. Maka dia harus lakukan. Terus yang jenis yang pertama ini, model yang pertama ini yang diperbolehkan. Yang kedua, ad-dabahu al-bid'i, yakni sembelihan yang sifatnya bid'ah. Artinya apa? Model sembelihan yang belum pernah ada contohnya di dalam syariat, yang dia itu dimasukkan ke dalam syariat. Jadi artinya sembelihan yang bersifat bid'i atau bid'ah. Modelnya seperti apa? Modelnya dia menyembelih sebuah sembelihan untuk Allah, tetapi dilakukan, ini contohnya, tetapi dilakukan di tempat yang tempat tersebut disembelih hewan diperuntukkan untuk selain Allah. Dia, seorang muslim tersebut, menyembelih sebuah sembelihan diperuntukkan untuk Allah, tetapi dia lakukan hal itu, sembelihan tersebut, di tempat yang tempat tersebut dilakukan penyembelihan tapi bukan untuk Allah. Biasanya dilakukan manusia untuk menyembelih sembelihan tetapi bukan untuk Allah. Nah, ini nggak pernah ditemui di zaman salafun saleh. Maksudnya dia menyembelih sebuah sembelihan tapi di tempat terlarang. Yakni salah satu tempat terlarang itu seperti apa? Yang di situ biasanya manusia menyembelih sembelihan hewan yang diperuntukkan untuk selain Allah. Seperti itu. Terus, yang ketiga jenisnya adalah ad-dabahu asyirki, sembelihan yang bersifat kesyirikan, yang mengandung kesyirikan. Apa itu? Wa huwa yadhbah li ghairillahi taqarruban, yakni dia menyembelih untuk selain Allah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada sesuatu yang dia serahkan sembelihan tersebut. Ini jelas mengandung kesyirikan. Kenapa? Karena yang seperti tadi di awal dijelaskan, bahwasanya sembelihan itu adalah ibadah. Kalau ibadah itu harusnya cuman diserahkan hanya kepada Allah semata. Kalau yang ketiga ini mengandung kesyirikan. Kenapa sebabnya? Karena dia itu disembelih hewan ditujukan untuk mendekatkan diri kepada selain Allah. Maka ini masuknya kepada kesyirikan. Bentuknya seperti apa? Ada beberapa bentuk. Yang bentuknya kesyirikan ini ada beberapa bentuk yang beredar dari zaman dahulu hingga hari ini. Bentuknya seperti apa? Yang pertama, ad-dabuh 'indal qubur taqarruban ilaiha fa hadha syirkun akbar. Yakni menyembelih di sisi kubur. Nah, ini yang bentuknya sembelihan yang syirik itu seperti apa? Gambaran yang syirik itu seperti apa? Seseorang menyembelih sebuah sembelihan hewan apa saja. Tidak harus yang namanya sembelihan itu harus domba, sapi saja, tidak. Apapun. Kalau sembelihan itu mengalirkan darah dan menghilangkan nyawa sembelihannya tersebut di sisi kuburan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada ahli kubur tersebut, mendekatkan diri supaya hajat-hajat dia diterima, maka inilah termasuk syirik besar. Ini banyak sekali. Contohnya apa, Mas? Banyak sekali contohnya. Kalau menyembelih yang diperuntukkan untuk selain Allah, banyak sekali. Tapi di sini di sisi kubur untuk mendekatkan. Baik, yang kedua, ad-dabahu lil jin.
Jaf'an li adahim, sembelihan untuk jin supaya dia terhindar dari gangguan mereka. Sembelihan untuk jin. Kalau yang pertama tadi di sisi kubur, dalam rangka untuk mendekatkan kepada ahli kubur tadi. Begitu. Ini jelas syirik besar. Karena 3 generasi terbaik tidak pernah mengajarkan ini. Terus yang kedua tadi, untuk jin supaya tidak diganggu dengan mereka. Nah, ini dia contohnya menyebar, Mas. Contohnya sangat menyebar. Apa contohnya? Kalau mau bangun rumah, sembelih ayam tertentu, kambing tertentu dengan warna tertentu supaya ketika babat alas untuk bangun rumah, jinnya yang menunggu tanah tersebut tidak marah. Apalagi bangun jembatan, potong kepala kerbau. Ini untuk siapa? Untuk jin, supaya kalau bahasa Jawanya yang bau rekso nggak marah, yang megang jembatan tersebut nggak marah. Akhirnya apa? Dia potong kerbau, kepalanya ditanam. Antum bayangkan, kepala kerbau kalau yang gede itu dagingnya banyak sekali, ditanam di dalam tanah. Sayang, mubazir, Mas. Itu kalau dimasak terus dikumpulin orang satu musola nggak habis, insya Allah. Dagingnya banyak. Itu ditanam di dalam tanah. Supaya apa? Supaya yang megang jembatan tersebut nggak marah. Mbah anu, mungkin keramat anu, dan seterusnya. Itu dari zaman dahulu hingga hari ini banyak. Bahkan di sebuah tempat, ikhwah, kemarin mendapatkan informasi langsung dari tetangga, sebuah lokasi yang di situ ada kuburan keramat. Suatu hari, nggak jauh dari sini, nggak jauh, kawan tinggal di daerah situ. Suatu hari daerah tersebut mau dibangun sebuah mall, gitu katanya. Terus ternyata tempat tersebut terjadilah longsor. Dan qadarallahu ma syafa'al, di sekitar situ ada kuburan yang dikeramatkan. Ketika mau dibangun, itu bapak-bapak proyek sudah berkumpul, kemudian terjadilah longsor. Apa komentar mereka? Apa komentar? Berani-beraninya sama Mbah Fulan, tuh rasain. Bener wallah, itu terjadi. Yang ngomong siapa? Ya bapak-bapak di sekitar area tersebut yang sedang berjualan. Kok Mbah Fulan dilawan? Tuh, lihat, rasain loh. Itu yang ngelakuin tersebut, itu Mbah Fulan yang nunggu kuburan ini. Itu ternyata terjadi. Bukan cuma tulisan ulama yang dibubuhkan di dalam kitab. Tidak, memang terjadi. Itu pikiran mereka, orang-orang awam, bahwasanya yang memberikan manfaat dan mudarat itu adalah apa yang terdapat di dalam kuburan. Apa yang terdapat di dalam kuburan. Terus kesyirikan merajalela, takutnya dengan jin. Sebagian yang lain teriak jihad. Memang jihad gak ada, Mas. Jihad itu ada. Kalau jihad dibumbuin dengan kesyirikan, antum mau mengharapkan kemenangan dari mana? Adakah sejarahnya dalam Islam namanya jihad dibarengin dengan kesyirikan itu akan menang? Wallah, belum ada ceritanya. Belum. Coba disebutkan dibarengin kesyirikan beserta jihad akan menghasilkan kemenangan. Kalau dari Mbah Fulan nanti minta gembolan apa, jimat apa menjadi kebal, akhirnya dia itu kemarin bab sudah lewat, kita bahas tentang jimat ya. Sudah. Ya, contohnya seperti itu. Masih banyak tidak terngiang di telinga mereka? Banyak sekali. Wallah. Nah, ini salah satunya. Ketika mau bangun rumah,
harus disembelihkan sesuatu. Nah, ini kembali ke pokok permasalahan tadi. Bangun jembatan, begitu juga. Apalagi proyek tadi harus memberikan sembelihan ayam hitam. Antum tahu harganya ayam hitam, ayam cemani? Nah, itu tidak murah, Mas. Cuman disembelih dikasih jin. Allah. Ini gimana? Saudara kita masih banyak yang belum merasakan nikmatnya ayam cemani. Ini cuma dianggurin begitu saja, dimasak, habis itu dibuang. Nah, kenapa itu dikatakan syirik besar, ikhwah, yang seperti itu? Karena ini penyembelihan itu adalah merupakan sebuah ibadah yang tersendiri yang disebutkan oleh Allah Rabbuna Jalla Dzikruhu. Seperti itu. Lianna dzabah ibadatun mustaqillatun. Karena ibadah itu, ibadah nyembelih itu adalah ibadah yang tersendiri. Famata surifat li ghairillahi sara dzalika syirkan akbar. Dan ketika sebuah ibadah yang berdiri sendiri tersebut, perintah dari Allah dan Rasulnya tersebut, itu dipalingkan untuk selain Allah, maka berubah dia menjadi syirik besar. Itu kaidah. Terus bentuk selanjutnya, ad-dabhu lil qadim 'inda qudumihi wa wusulihi al-makani taqarruban lahu wa hadha syirkun akbar. Sembelihan yang digunakan untuk menyambut orang yang datang dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada dia. Artinya ini hampir menyerupai dengan ta'zim, pengagungan. Mendekatkan diri disertai pengagungan, ini hanya berhak diserahkan untuk Allah. Wa hadza syirkun akbar. Ini syirik besar. Wa qad dzakara al-Mawarzi anna ma dzubiha 'inda istiqbali sultan taqarruban ilaihi. Nah, ini pun dari ulama zaman dahulu sudah disebutkan bahwasanya seperti ini tidak boleh. Tidak bolehnya kenapa? Bukan untuk memuliakan tamu, bukan. Untuk mendekatkan diri kepada dia, takziman, taqarruban, untuk mengagungkan dan mendekatkan diri kepada si tamu atau orang yang datang. Bukan untuk memuliakan, bukan, beda. Untuk memuliakan itu untuk menghormati dan seterusnya. Itu beda. Karena kalimatnya ini untuk mendekatkan diri. Sama kayak tadi menyembelih di sisi kubur dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada ahli kubur yang tadi. Baik. Yang bentuknya yang kedua. Kalau bentuk yang pertama tadi adalah sembelihan yang difungsikan untuk mendekatkan diri atau beribadah. Yang kedua, sembelihan yang sifatnya mubah. Sembelihan yang sifatnya mubah. Kalau tadi untuk mendekatkan diri dan peribadatan. Yang sifatnya mubah apa? Wa huwa ma yuqsadu fihi at-tamattu' bil lahm. Yang mubah itu apa? Kalau menyembelih sembelihan dengan tujuan untuk menikmati dagingnya, itu boleh. Itu boleh. Auli tijari bihi, atau untuk berdagang, itu boleh, nggak masalah. Yang nggak boleh tadi diperuntukkan untuk selain Allah, taqarruban wa ta'ziman, untuk pengagungan dan mendekatkan diri kepada selain Allah, itu nggak boleh. Wa nahwa dzalika wa qad yakunu masyru'an idza dzubiha biqasdi ikramil ghair. Nah, ini dia. Model sembelihan seperti ini terkadang dia justru ditekankan atau disarankan dalam syariat. Kapan saat itu? Kapan saat sembelihan itu ditekankan atau disarankan atau disyariatkan? Kapan? Untuk memuliakan tamu. Dan ini sudah dipraktekkan para nabi kita terdahulu. Jadi kalau ada orang datang, supaya tidak salah niat,
kita waduh, Masya Allah ini ada tamu nih. Ya sudah kalau kayak gitu kita sembelihkan ayam. Tapi niatnya bukan untuk mengagungkan atau dalam rangka pendekatan diri kepada dia, yang kita menyangka dengan seperti itu orang tersebut bisa membawa manfaat dan mudarat untuk kita. Nah, ini dia. Tetapi niatnya untuk apa? Memuliakan dia. Hanya sekedar menghormati. Tapi dilarang untuk berlebihan. Walam yasil ila al-israf. Nah, sekarang hukum makan sembelihan yang disembelih untuk selain Allah, makan dagingnya, yang daging tersebut, yang sembelihan tersebut diperuntukkan untuk selain Allah. Apa? Hukumnya tidak boleh. Dalilnya mana? Al-Maidah ayat 3. Hurrimat alaikumul maitata waddam wallahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Yang di sana tidak disebutkan nama Allah, yang tidak diperuntukkan untuk Allah, maka itu tidak boleh. Hurrimat alaikum, seperti itu. Ini komentarnya Al-Imam Nawawi. Komentar Al-Imam Nawawi tentang hal ini, daging dari sembelihan yang sembelihan tersebut diperuntukkan untuk selain Allah. Apa komentar beliau? La yahillu hadhihi dzabihah. Tidak halal sembelihan ini. Sawa'un kana dzabih musliman au nasraniyan au yahudiyan, kata beliau. Walaupun yang menyembelih itu orang muslim kek, orang Nasrani kek, orang Yahudi kek, tetap enggak halal, kata beliau. Nah, lihat. Saklek enggak? Saklek. Berani mengatakan beliau Wahabi? Tidak. Nawawi. Fa in qusida ma'a dzalika ta'dhimul madbuh lahu ghairallah. Kalau itu ditujukan sembelihan itu pengagungan kepada selain Allah, itu makanya nggak boleh dimakan. Wal ibadatan lahu, dan ditujukan untuk peribadatan kepada selain Allah, maksudnya kepada mereka, kepada selain Allah. Kana dzalika kufron. Ini merupakan kekufuran. Lihat, syadid bahasa beliau. Keras. Makan daging yang daging hasil dari sembelihan yang diperuntukkan selain untuk Allah, maka tidak boleh. Ini kufur. Fa in kana dzabih musliman qabla dzalik. Kalau yang menyembelih itu sebelumnya itu orang muslim, terus gimana setelah melakukan itu? Dzalika sara bitabhi murtaddan, kata beliau. Dengan perbuatan dia itu maka dia menjadi murtad. Ini ada di Syarah Sahih Muslim. Syarah Sahih Muslim, Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim itu punyanya beliau. Punyanya Imam Nawawi rahimahullah taala. Ini diringkas dari perkataan beliau. Baik, terus penulis membawakan dalil tentang hal ini. Itu tadi sekilas tentang sembelihan. Dalil yang pertama yang beliau bawakan, yakni qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kalau mau diteruskan demikian. Surat Al-An'am 162 sampai 163. Qul, ini kalimat perintah dari Allah ke Rasulnya. Katakan wahai Muhammad, katakan kepada siapa? Kepada seluruh kaum musyrikin. Lihaula'il musyrikin alladzina ya'buduna ghairallahi wa yadbahuna li ghairihi. Sampaikan Muhammad kepada siapa? Kepada mereka kaum musyrikin yang mereka itu menyembelih dan menyembah kepada selain Allah.
Allah. Sampaikan kepada mereka. Walikulli man ba'dahum ila qiyamis sa'ah. Kata ahli tafsir mengatakan, dan kepada siapa saja yang masih hidup sampai nanti hari kiamat. Apa yang harus dikatakan? Innas solati, sesungguhnya solatku. Solat itu apa, Mas? Solat itu secara bahasa itu doa. Kalau secara syariat apa? Sebuah ibadah yang dimulai dengan takbir, yang diakhiri dengan salam. Wahya ibadatun tashtamilu ala ibadati qalbiyah kal khusyuk wal khasyah. Sebuah ibadah yang di dalamnya terdapat berbagai macam bentuk anggota tubuh. Salah satunya hati. Apa itu? Khusyuk dan khasyah. Terus selain ibadah hati, ibadah apa? Ibadah lisan. Apa ucapannya? Takbir, tahmid, dan bacaan Quran. Terus amalan badan. Seperti apa? Ruku dan sujud contohnya. Nah ini namanya sholat secara kilas. Jadi innas sholati, sesungguhnya sholatku, ya sujudku, ya rukuku, ya bacaanku, ya khusyukku. Nah, seperti itu. Wan nusuki, apa nusuk? Nusuk itu adalah ma yudbah min bahimatil an'am ala wajhi taqarrub wal ibadah. Apa-apa yang disembelih dari hewan ternaknya dalam rangka untuk mendekatkan diri dan beribadah. Itulah namanya sembelihan. Menyembelih untuk Allah. Ya, tapi di sini yang dimaksud adalah menyembelih untuk Allah. Katakan wahai Muhammad kepada siapa? Kepada kaum musyrikin dan seluruh manusia yang hadir dan orang-orang yang datang setelahnya sampai nanti hari kiamat. Apa yang perlu disampaikan? Innas solati, bahwasanya solatku dan sembelihanku, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku, seluruhnya ini, wa kullu hadhil umur la takunu illa lillah. Seluruhnya, solat, sembelihan, hidup dan matiku, tidaklah dia diserahkan. Perkara-perkara ini tidak diserahkan kecuali hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Ini dari sisi pendalilannya, bahwasanya sembelihan tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Nanti diteruskan, wa ghairihi la yastahiqu ayyusrafa lahu syai'un minha li'anna kulla makhluqati marbubatun lillahi wa huwa khaliquha fala yastahiqu hadi illa lillah. Ini semua tidak ada yang dapat menerima dan boleh menerima sembelihan, salat, hidup dan matinya seorang mukmin kecuali Allah. Ya ikhwah, di dalam ayat ini terdapat beberapa penguat untuk menjelaskan benar-benar ini hanya khusus untuk Allah. Apa saja tadi untuk Allah? Yakni sholatnya hanya khusus untuk Allah, sembelihannya untuk Allah semata, terus hidupnya dan matinya khusus untuk Allah. Ini diperkuat di akhir ayat. Kul innas solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini yang pertama, lillahi rabbil alamin, diserahkan hanya untuk Allah, hanya untuk Allah. Tadi keempat perkara tadi yang disebutkan hanya untuk Allah. Terus apa lagi? Dikuatkan dengan kalimat apa? La syarikalah, tidak ada sekutu padanya. Sudahlah dia tadi itu diserahkan hanya kepada Allah. Terus dikuatkan lagi, la syarikalah, tidak ada sekutu padanya. Lihat, ini begitu kuat ayat ini apabila kita memahami setiap kata-kata yang terkandung di dalam ayat tersebut. Katakan wahai Muhammad, bahwasanya sholatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya khusus untuk Allah semata. Tidak ada sekutu padanya. Ya, cuma diserahkan hanya untuk Allah.
Wa bidzalika umirtu, dan untuk inilah saya diperintah. Untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah. Sampai sembelihan hanya untuk Allah. Salatnya hanya untuk Allah. Kenapa? Dahulu sembelihan untuk yang lain. Untuk Lat, Manat, dan yang seterusnya yang waktu pertemuan sebelum ini kita bahas. Untuk orang-orang soleh, untuk pohon, untuk batu, dan seterusnya. Makanya dibantah dengan ayat ini, bahwasanya namanya sholat, sujudnya, rukunya, sembelihannya, dan seterusnya tidak boleh diserahkan selain untuk Allah. Nah, seperti itu. Terus apa lagi? Wa ana awwalul muslimin, ini penguatnya. Saya itu termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Dan ini semuanya sebenarnya para anbiya yang terdahulu pun adalah orang-orang yang dia itu masuk Islam pertama kali sebelum umat-umat mereka. Ini menyatakan bahwasanya seluruh para nabi dan rasul itu tugasnya cuma satu, supaya memerintahkan umat mereka sujud hanya kepada Allah. Sembelihannya hanya diserahkan kepada Allah. Hidupnya dan matinya hanya diserahkan kepada Allah. Makanya di sini digabungkan semuanya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu. Lihat, sudah 3. Cukup? Tidak. Wa ana awwalul muslimin, dan saya orang yang pertama masuk Islam yang mengerjakan itu. Artinya contohlah saya itu sudah mengerjakan itu. Kalau memang kalian cinta dan mau mengikuti saya, lihat, ini orang yang pertama kali masuk Islam, yakni nabi mereka, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus penjelasan tentang apa? Disandingkannya wa fi qarani as-shalah bin nusuki fil ayati faidatun wahia. Nah, ini dia. Disandingkannya antara sembelihan dengan sholat. Ini menunjukkan bahwasanya sembelihan itu merupakan ibadah yang sangat agung. Dari mana taunya? Innas sholati wa nusuki, sesungguhnya sholatku dan sembelihanku disandingkan dengan 2 ibadah, sholat dan sembelihan disandingkan. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah menyembelih itu adalah ibadah yang sangat agung. Gak mungkin dia disandingkan dengan sesuatu ibadah, disetarakan kalau dia tidak seagung itu. Makanya Allah senantiasa menyandingkan seperti itu. Seperti disandingkan iman dan rasa malu. Al-haya'u minal iman. Nah, seperti itu. Karena iman itu wujud atau representasi, karena malu itu wujud atau representasi dari iman. Seperti ini. Kalau dia memang beriman kepada Allah, sembelih. Wujud daripada pengikraran dia itu benar-benar taat kepada Allah. Sholat, ikhwah, betapa tingginya, tidaklah akan ditanya pertama kali di yaumil qiyamah kecuali sholat. Ini menunjukkan bahwasanya sembelihan itu memang benar-benar sangat agung, sangat agung. Baik, kesesuaian ayat ini dengan judul bab itu apa? An-nadbaha la yakunu ila khalisan lillah. Bahwasanya kesesuaian ayat ini dengan judul bab, judulnya tadi sembelihan untuk selain Allah. Apa? Yakni sembelihan itu tidak boleh dilakukan kecuali untuk Allah. Wa bidzalika amarallahu nabiyyahu Muhammad wa sarfuhu li ghairi llahi mukhalafah.
Inilah yang diperintahkan oleh Allah kepada nabinya, yaitu menyembelih hanya untuk Allah. Yang tidak mentaatinya berarti dia menyelisihi perintahnya Allah dan Rasulnya. Ini merupakan adalah sebuah kesyirikan. Intinya ikhwah, namanya ibadah itu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau ibadah tersebut diperuntukkan oleh Allah, kalau saat itu dia palingkan untuk selain Allah, maka dia berubah menjadi sebuah kesyirikan. Jadi bukan bentuknya itu bukan sholat saja, Mas. Bukan. Tapi sembelihan pun bisa menyebabkan dia menjadi syirik besar. Karena kenapa? Jawabannya penyembelihan itu adalah ibadah. Kalau ditanya begitu, kenapa kok bisa menjadikan dia masuk kepada syirik besar? Ya karena sembelihan itu adalah ibadah. Mana dalilnya? Qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, sampai akhir tadi yang disebutkan bahwasanya terdapat di situ sembelihanku hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Nah, gitu. Terus ayat yang kedua, wa ammal ayatus tsaniyah fa hiya qaulu ta'ala fasholli li rabbika wanhar. Dan salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuk Rabbmu pula. Ini surat apa? Al-Kautsar. Ayat kedua. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Diterangkan oleh para ulama, wa hada amara min amrun min Allah li nabiyhi an yukhallisa as-salata lillahi. Jadi untuk mengikhlaskan salat itu hanya kepada Allah saja dan menyembelih hanya untuk Allah saja. Artinya Allah lama imtana ala Muhammadin bi'ita'ihi al-kautsar amarahu ayyashkura ni'matah. Jadi fungsinya ini untuk apa? Allah memerintahkan untuk sholat dan menyembelih untuk Allah. Ini fungsinya untuk apa? Untuk mensyukuri apa yang sudah diberikan kepada nabinya. Apa yang diberikan? Dalam ayat ini apa yang diberikan? Inna a'tayna kal kautsar. Sudah diberikan al-kautsar. Apa al-kautsar? Telaga al-kautsar diberikan kenikmatan dan kenikmatan yang lain, maka bersyukurlah wahai Muhammad dengan cara apa? Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholat dan sembelihlah untuk Rabbmu dalam rangka untuk bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada engkau. Apa salah satunya? Telaga al-kautsar itu. Terus kesesuaian ini sudah azan. Kita break dulu untuk azan. أشهد أن لا إله
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Baik. Itu adalah ayat penjelasan tentang fasholli li rabbika wanhar. Jadi ini untuk memerintahkan, Allah memerintahkan kepada nabinya untuk sholat dan menyembelih dalam rangka untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang begitu besar. Dan salah satu nikmat yang disebutkan di dalam surat Al-Kautsar di ayat yang pertama, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad Al-Kautsar, telaga Al-Kautsar. Dengan sebab itulah fasholli li rabbika wanhar. Dengan sebab nikmat tersebut maka sholatlah dan sembelihlah untuk Rabbmu. Nah, seperti itu. Terus kemudian kesesuaian antara ayat ini dengan judul yang kita bahas adalah Anallaha qarana fil ayati dhabaha bis sholati wa amara bis sarfihi malillahi fadalla ala anna dhabaha ibadatun 'azimatun la tusrafu illa lillah. Nah, ini dia disandingkan lagi-lagi disandingkan dengan sholat, dan keduanya tidak boleh diperuntukkan kecuali kepada Allah semata. Ini kesesuaian antara ayat tersebut fasholli li rabbika wanhar dengan judul yang sedang kita bahas. Makanya ayat ini dibawakan oleh muallif di dalam kitabnya ini. Terus kemudian beliau membawakan sebuah hadis yang berkenaan tentang hal ini juga. Hadis Ali radhiyallahu taala anhu qala haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, mengkabarkan kepada saya ada 4 kalimat. Yang pertama, la'anallahu man dhabaha li ghairillah. Allah melaknat siapa saja yang dia itu menyembelih selain untuk Allah. Yang kedua, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah itu melaknat kepada siapa saja yang dia itu melaknat orang tuanya. Yang ketiga, la'anallahu man awa muhdisan. Allah melaknat kepada siapa saja yang dia itu mendukung, menyetujui muhdis. Muhdis itu yang mengadakan sebuah perkara baru. Nanti dijelaskan maksudnya apa ini. Yang keempat, la'anallahu man saraqa manaral ard. Barang siapa yang dia itu merubah batas tanah, maka Allah melaknat orang yang dia itu merubah batas tanah. Artinya batas tanah antara tanah dia dengan tanah tetangga. Sebenarnya nanti dijelaskan mencuri start demikian maksudnya tanah. Baik, yang pertama, la'anallahu man dhabaha li ghairillah. Di sini terkandung kalimat la'anat. Empat-empatnya demikian. Empat-empatnya demikian. La'anat itu apa sih? La'anat itu dijauhkan dari rahmat Allah. Maka la'anallahu man dhabaha li ghairillah. Jadi orang tersebut dijauhkan dari rahmat Allah. Siapa? Yang dia itu menyembelih diperuntukkan selain Allah, maka dia terlaknat. Begitu juga man la'ana walidayhi. Siapapun dia terlaknat bagi orang yang dia itu melaknat orang tuanya. Nah, ini sedikit ada perbincangan, kok bisa seorang anak melaknat orang tuanya sendiri? Maka dijelaskan, wala'ana walidaini yati ala ahadi surataini kilahuma muharram. Melaknat orang tuanya itu ada 2 bentuk, kedua-duanya haram. Ini dijelaskan oleh Allah. Yang bentuk yang pertama, ini ana singkat, mubasyarah la'anahuma wasabbahuma. Secara langsung melaknat, modelnya secara langsung melaknat orang tua, waliyadzubillah. Ini jelas, enggak ada perselisihan. Jangan kata melaknat, Mas. Fala taqul lahuma uf. Enggak boleh ngomong uf apalagi melaknat. Ini jelas haram, nggak boleh. Itu kalau secara langsung. Ayatasabbaba fil la'ni walidayhi. Atau yang model kedua, dia menyebabkan
orang tuanya dilaknat. Lah ini bagaimana ceritanya? Nah, misalnya bi an yal'ana walidai rajulin, kalau dia melaknat orang tuanya seseorang. Si A melaknat orang tuanya si B. Kemudian summa yaruddu alaihi dzalika bimisl. Si B kemudian balas untuk melaknat orang tua si A. Nah, ini berarti dia membuat sebab orang tuanya jadi dilaknat. Paham tidak, Mas? Jadi si A itu melaknat orang tuanya si B. Wah, orang tua antum itu wahai B, begini. Akhirnya si B kesel. Akhirnya si B balik melaknat orang tua si A. Paham sampai sini? Ya, seperti itu kondisinya. Ini pun juga terjadi di zaman Rasulullah. Maka disampaikan, inna min akbaril kabair, sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian dari dosa besar itu apa? An yal'ana ar-rajulu walidayhi. Seseorang dia itu melaknat dua orang tuanya. Lah, akhirnya para sahabat bingung. Ya Rasulullah, kaifa yal'anu ar-rajulu walidayhi? Bagaimana orang itu bisa melaknat kedua orang tuanya? Qala yasubbu rajulu aba rajuli. Yang seperti tadi kasusnya, si A melaknat si B, akhirnya si B membalas wa yasubbu abahu wa yasubbu ummah. Nah, akhirnya balasan dari si B. Demikian. Terus la'anallahu man awa muhdisan. Allah itu melaknat orang yang mendukung atau menyetujui atau merestui orang yang melaksanakan sesuatu hal yang baru. Sesuatu hal yang baru, kalimat muhdisan sini itu ada dua makna kata para ulama terdahulu hingga hari ini. Ringkasnya, yakni muhdis, yakni mubtadi', pelaku bid'ah. Kalau mau diterjemahkan, dia pelaku bid'ah. Atau yang kedua adalah al-himayatu wa difa'anhu ka'an ya'wiya mujriman yastahiku iqamatal had. Orang yang melindungi orang lain, yang orang lain tersebut dia harusnya menerima hukuman, tapi dia lindungin, dia mendukung. Harusnya dia dihukum, tetapi dia mendukung orang tersebut. Dengan apanya? Dengan kedudukannya, dengan kehormatannya di mata masyarakat. Oh, tenang aja, kamu di sini. Nanti kalau sudah seperti itu, nanti kamu saya lindungin, orang-orang sini insya Allah hormat sama saya. Biarpun kamu salah, kamu kan teman saya, nanti tenang aja. Seperti itu. Itu dua makna yang terkandung di dalam kalimat muhdis tersebut. Terus yang terakhir, la'anallahu min ghayyiri manari man ghayyara manaral ardi. Barang siapa yang dia itu merubah patok tanah, tanda patok tanah, ini Allah melaknat. Enggak boleh, ini curang. Seperti itu. Ini yang terakhir. Jadi sampai seperti itu pun juga dibahas di dalam Islam. Makanya sebenarnya kalau mau menerapkan ajaran Islam, sampai mau mengganti patok tanah pun ini dilarang. Bagaimana urusan yang lain? Mengganti, menggeser patok tanah saja yang memang itu bukan haknya, itu terlaknat. Nah, cuman nanti dijelaskan, ada laknat itu ada dua jenis. Laknat secara umum dan laknat secara khusus. Nanti dijelaskan, tapi ini curi start saja karena waktunya pendek. Kalau secara umum boleh. Contoh, secara umum boleh. Bolehnya gimana? Kalau dia melaknat ada orang minum khamr. Yang dilaknat bukan orangnya, tetapi perbuatannya. Allah melaknat peminum khamr. Nah, itu boleh. Kalau secara khusus tidak boleh. Anda dilaknat oleh Allah karena Anda minum khamr. Nah, itu yang tidak boleh. Itu secara muayyan, dan itu pun dibenci oleh para ulama. Maka tidak diperkenankan untuk melaknat secara personal. Kalau perbuatannya boleh. Ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika ada yang dihukum oleh Rasulullah, terus kemudian salah satu di antara sahabat melaknat, maka dilarang. Jangan kau laknat dia.
Yang dilaknat itu perbuatannya. Kita tutup sampai sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.